Selamat pagi, bertemu lagi di mata kuliah Basis Data Terapan. Untuk materi hari ini, kita akan membahas mengenai trigger. Jadi, apa itu trigger? Trigger adalah salah satu bentuk ya dari store prosedur. Nah, kelebihan trigger, jadi trigger ini akan dijalankan secara otomatis apabila terjadi sebuah event, nggak harus sebuah sih, terjadi event pada suatu tabel. Nah, eventnya itu event apa? Eventnya event insert, update, atau delete. Jadi event itu ketika kita menyimpan data ke sebuah tabel, maka akan terjadi triggernya dijalankan secara otomatis ya, nggak harus insert, bisa update atau delete. Oke, sebelumnya kita use dulu DB perpustakaannya 5. Nah, di sini saya akan langsung mulai. Untuk trigger itu rumusnya adalah create trigger, nama triggernya. Jadi ini nama trigger. Nanti untuk nama trigger kita pakai TG ya. Kalau SP kemarin store prosedur, TG trigger on nama tabelnya. Oke, ini for-nya mau insert atau delete atau update atau delete ya, terserah kalian. Tinggal S di sini perintah SQL-nya. Ya. Oke, sekarang kita buat kasus yang pertama. Kita kasus insert data buku. Ya, kita coba buat dulu. Jadi, saya akan membuat sebuah trigger. Ya, buatlah trigger dengan nama TG insert data buku. Ya, yang digunakan untuk menampilkan pesan ya apabila data berhasil disimpan. Oke, menampilkan pesan ya, data berhasil disimpan. Saya lengkapin, data buku berhasil disimpan apabila data berhasil disimpan. Oke, nah di sini kita akan buat trigger, create trigger, nama triggernya TG insert data buku. Ya, rumusnya on nama tabel. On tabelnya TB buku. Ya. For-nya dia bilang kalau dia berhasil disimpan, berarti simpan itu insert. S. Nah, di sini karena dia minta hanya menampilkan pesan, berarti kita cuma cetak saja. Kalau cetak itu kita gunakan fitur print. Print data buku berhasil disimpan. Oke, seperti ini cara execute-nya dari terakhir ke atas. Execute, command complete successfully, berarti dia berhasil disimpan. Nah, sekarang bagaimana cara tahu bahwa trigger itu dijalankan? Nih, untuk melihat trigger TG insert buku, insert data buku berhasil dijalankan ya. Nah, caranya adalah tadi triggernya itu otomatis dia dijalankan ketika eventnya dilakukan. Nah, eventnya adalah insert, maka kita insert sesuai event ya. Insert TB buku values. Oke, mungkin saya select bintang dulu ya. Select bintang from TB buku untuk kita lihat di TB buku ada kolom apa saja. Oke, kita coba diisi di sini. Oke, kita masukin bukunya BK006. Oke, judul buku basis data terapan.
Oke, pengarang Lilia, contoh saja ya. Penerbit Gramedia. Oke, tahun 2020, ISBN 1234556. Jumlahnya ada 100. Oke, ini saya enter ke bawah dulu ya. Oke, lokasinya di C02. Oke, ditutup. Kita lihat dia jalaninnya nanti. Nanti ketika dia berhasil insert, nanti akan tulis data buku berhasil disimpan. Saya execute. Nih, ada tulisannya data buku berhasil disimpan. Oke, ini contoh yang dia menggunakan for insert ya. Oke, nah sekarang kalau kita mau mengubah trigger. Oke, jadi misalnya triggernya itu kalian mau tambahin lagi sesuatu di sini ya. Misalnya saya mau insert dan update, boleh pakai koma saja. Yang ini mau saya tambahin data buku berhasil disimpan, terus delete lagi, terima kasih. Boleh. Jadi pas kita insert seperti ini, execute lagi. Oh sorry, untuk mengubah ganti kata alter ya. Jadi diganti kata alter seperti ini, execute. Nah, sekarang kita insert lagi yang kedua, misalnya ya. Oke, kita lihat lagi di sini. BK07 aja ya, isi data. Jadi nanti ketika saya execute seperti ini, nanti dia tulisin data buku berhasil disimpan sama terima kasih. Ini contohnya. Nah, kalau mengubah, kita bisa menghapus trigger ya. Bagaimana cara menghapus trigger? Tinggal drop trigger, nama triggernya. Data buku. Nah, kalian lihat dulu sebentar ya. Ini kan ada garis merah. Bukan berarti dia salah ya. Gak apa-apa. Jadi kalian execute ketika dia nggak ada error, berarti dia benar. Ini saya hapus triggernya. Jadi kalau misalnya pas kalian mau coba insert lagi, nanti tidak ada tulisan apapun. Ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita buat yang kasus update data buku ya. Oke, jadi tadi sudah insert, sekarang kita update. Oke, saya mau buat kasusnya di sini. Kasus data buku. Jadi buatlah trigger dengan nama TG update data buku yang digunakan menampilkan pesan data buku berhasil diubah apabila data berhasil diubah. Ya, seperti itu. Saya buat create trigger TG update data buku. On-nya on TB buku. For-nya for update. Ya, print. Printnya ini. Oke, kita buat print. Ctrl V. Oke. Tinggal di execute. Oke. Nah, sekarang kita menjalankannya ya. Nah, menjalankannya tinggal update. Update TB buku, saya set. Oke, saya lihat dulu ya kolomnya ya. Oke, sekarang saya mau set yang set judul buku adalah misalnya mau diganti BDT pengarang. Ya, pengarangnya adalah Alex Media. Oke, tahunnya 2021. Contoh saja ya. ISBN-nya 111111. Oke, kemudian jumlahnya ada 10. Lokasi lemari ada di D01 misalnya. Where? Kode buku sama dengan BK007 yang saya update. Oke, nah sekarang saya coba execute, update. Nih, ada pesannya. Data buku berhasil diubah sesuai dengan trigger ini. Oke, kita lihat ya, benar berubah tidak? Benar.
ya, yang B007. Nah, ini kasus untuk trigger ya, trigger update data buku. Nah, gimana sih kita bisa nggak, jadi saya catat ini ya, untuk melihat isi coding trigger itu kita bisa pakai SP help text ya, TG update data buku, supaya kita bisa tahu, oh ini benar tidak sih isinya coding saya seperti ini. Jadi melihat isi coding pakai SP help text. Nah, berikutnya sekarang kita ke kasus berikutnya. Ini kasus update, delete data buku ya, hapus sekarang. Oke, saya copy judulnya dulu. Oke, jadi kalian diminta buatlah trigger dengan nama trigger delete data buku menampilkan pesan data buku berhasil dihapus. Jika data berhasil dihapus, maka tinggal create trigger tg delete data buku on tb buku. Jadi ingat ya, kalau stop prosedur melekatnya ke database, kalau trigger melekatnya ke tabelnya. For insert, for delete. Oke, S tinggal printnya ya. Oke, sini print. Oke, tinggal dijalankan. Execute. Nah, tinggal kita panggil aja perintahnya. Delete from tb buku where kode buku sama dengan BK007. Ya, saya hapus, nanti tulisan data buku berhasil dihapus. Oke, kita lihat benar nggak dihapus ya. Kita lihat pakai yang ini tadi. Ya, kemana? Oh, ini nih. Oke, execute, hilang. Ya, nah ini contoh kalau kita pakai triggernya satu-satu. Ya, satu-satu nih, TB buku ya. Nah, sekarang kita coba yang dia gabungan. Jadi gabungan, insert, update, dan delete. Kita pakai yang kasus gabungan ya. Oke, jadi kalian buat create trigger, TG, data buku ya. On, TB buku. For, nah for-nya baru dibuat di sini. For, insert, update, delete. Pakai koma ya dipisahkannya. Tinggal S, print, data, buku, berhasil. Bilang aja misalnya terima kasih. Nah, oke, misalnya seperti itu ya, contoh saja. Oke, nah kalian jangan bingung ketika update dan delete-nya, tadi kan masih ada triggernya ya. Jadi nggak apa-apa, kalau dia double trigger nggak masalah. Oke, kita coba kasus dulu, saya copy dulu yang atas, yang insert data buku supaya kelihatan. Oke, yang ini kasus insertnya. Kita coba execute. Nih, dibilang terima kasih. Oke, sekarang kita update ya. Update tadi karena masih ada, nggak apa-apa ya. Nanti dia tulisan data buku berhasil diubah sama terima kasih. Oke, yang ini yang update. Oke, nanti ada dua. Kenapa ini trigger atas sama yang trigger yang di bawah? Jadi trigger update buku sama trigger data buku. Nah, sekarang yang delete. Nih, jadi kita copyin di sini ya. Oke, nah ada dua juga ya. Oke, nah ini merupakan contoh sederhana dari penerapan trigger ya. Jadi ini hanya contoh sederhana saja dulu, belum ke apa sih sesungguhnya trigger itu bagaimana. Nah, saya hanya menjelaskan bagaimana proses supaya trigger itu bisa berjalan dulu ya. Jadi jalannya bagaimana ketika terjadi event pada tabel bisa berupa insert,
update atau delete. Untuk detailnya kasusnya nanti akan kita coba di pertemuan berikutnya. Oke, sekian dulu. Ada latihan yang harus dikerjakan. Silakan dikerjakan ya. Terima kasih.